Ini Bu Menteri, Pak Menko, ini ada salah satu tabel yang di kedua permohonan itu sih sebetulnya ada, yang mencantumkan list perjalanan presiden. Ini karena dua permohonan ini lebih banyak bergeraknya ke presiden ini sebetulnya. Apa sih kira-kira yang jadi pertimbangan presiden memilih misalnya ke Jawa Tengah itu lebih banyak kunjungannya dibandingkan ke tempat lain? Makasih Pak Ketua. Tadi kalau yang mulia Pak Daniel mengatakan sisa-sisanya, saya lebih sisanya lagi. Jangan-jangan nggak ada sisanya yang mau saya tanyakan ini. Terima kasih kepada Pak Menteri Menko dan Ibu Menteri. Saya lebih banyak mengaitkan ini dengan permohonan kedua pemohon ini, baik permohonan nomor 1 maupun permohonan nomor 2. Ini Bu Menteri, Pak Menko, ini ada salah satu tabel yang di kedua permohonan itu sih sebetulnya ada, yang mencantumkan list perjalanan presiden. Ini karena dua permohonan ini lebih banyak bergeraknya ke presiden ini sebetulnya, karena dalilnya bertumpu di sini. Jadi kami harus menanyakan, apa sih kira-kira yang jadi pertimbangan presiden memilih misalnya ke Jawa Tengah itu lebih banyak kunjungannya dibandingkan ke tempat lain? Ini yang berkaitan dengan kunjungan yang ada pendistribusian bansosnya. Nah, itu yang didalilkan oleh pemohon. Nah, kalau ini kami bisa dibantu menjelaskannya, itu akan lebih mudah kami, apakah yang didalilkan pemohon itu bisa dibenarkan atau tidak. Nah, tolong kita dibantu ini oleh 4 menteri ini berkaitan dengan ini. Jadi sebetulnya kunjungan Bapak Presiden itu kan bukan sekarang saja, yaitu memang salah satu pola kepemimpinan beliau. Saya sangat paham karena saya pernah mendampingi satu periode dengan beliau. Ketika membagi KIP, Pak Presiden selalu membagi KIP ke daerah-daerah. Tujuannya apa? Untuk memastikan bahwa kebijakan beliau memang landed, memang terdeliver di lapangan. Dan Bapak Presiden itu selalu menekankan pentingnya segera belanja APBN pada awal tahun. Karena itu DIPA itu pasti diberikan pada November bahkan September, sehingga pada Januari sudah kick off semua program termasuk bansos. Dan disitulah Presiden turun ke lapangan untuk melakukan pemantauan, mengecek apa betul semuanya sudah terdeliver, sekaligus untuk mendapatkan feedback, umpan balik dari yang dijadikan sasaran dari bansos itu. Gitu. Karena itu sering mesti kita undang, kita kumpulkan mereka, misalnya sampai 1.000 orang, untuk ketemu dengan beliau, untuk melakukan dialog. Nah, itu sebetulnya simbolik saja. Taruhlah beliau berkunjung 100 titik, Bapak-Bapak. Kemudian beliau akan membagi PKH. PKH itu 10 juta keluarga penerima manfaat. Kalau 40 titik, itu taruhlah 2.000 satu titik. Berapa? Karena 800.000. Masa 800.000 kunjungan beliau bisa mempengaruhi seluruh Indonesia? Saya tidak tahu, saya belum memiliki angka-angka yang jelas. Tetapi begini, sepanjang yang saya tahu, Bapak Presiden kalau berkunjung ke lapangan itu tidak hanya 1 titik, bisa sampai 5 titik. Dan sekarang ini adalah tahun akhir kepemimpinan beliau. Beliau pasti ingin memastikan bahwa proyek-proyek strategis sekarang ini sudah tuntas. Beliau betul-betul wanti-wanti tidak boleh meninggalkan proyek mangkrak. Karena sekarang ini kalau beliau berkunjung pasti meresmikan program-program strategisnya bersamaan dengan kemudian mengecek keadaan bansos, mengecek yang lain. Jadi biasanya lebih dari 5 titik. Menurut saya, kalau ada daerah kok sering dikunjungi oleh Presiden, kemungkinan besar di situ banyak proyek, malahan proyek dari strategi nasional yang diberikan kepada daerah itu. Oleh pertanyaan dari Yang Mulia Saldi Isra mengenai alokasi dana kunjungan Presiden dan dana bantuan kemasyarakatan dari Presiden, telah disampaikan oleh Bapak Menko tadi bahwa
bantuan kemasyarakatan dari Presiden bukan merupakan bagian dari Perlinsos. Anggaran untuk kunjungan Presiden dan anggaran untuk bantuan kemasyarakatan dari Presiden berasal dari dana operasional Presiden yang berasal dari APBN. Ya, teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Salah satu yang ditanyakan oleh para hakim kepada 4 menteri yang hadir di persidangan sengketa Pilpres tahun 2024 ini, yaitu mengenai kunjungan Presiden Jokowi ke Jawa Tengah. Karena diketahui bahwa pada masa-masa kampanye Pilpres tahun 2024 ini, maka diketahui Presiden Jokowi sering berkunjung ke Jawa Tengah dibandingkan ke daerah-daerah yang lain, sehingga selaku Hakim Saldi Isra menanyakan ini kepada para 4 menteri yang hadir, ya, supaya memberikan penjelasan dan jawaban apa maksud dan tujuan dari seorang Presiden Jokowi sering ke Jawa Tengah dibandingkan ke daerah-daerah yang lain. Ya, apakah ini hanya sekedar kunjungan kerja dari Presiden atau ada unsur kegiatan politik di sana, sehingga Hakim Saldi Isra ini ya mencecar ya ke 4 menteri ini dan supaya diberikan jawaban yang jelas, karena ini adalah salah satu jawaban yang bisa dipergunakan untuk mengambil satu keputusan di dalam persidangan nantinya. Nah, ini adalah jawaban mereka dari Muhadjir Effendi dan Ibu Sri Mulyani kenapa Jokowi sering ke Jateng, ke Jawa Tengah. Nah, jawaban Muhadjir Effendi dan Sri Mulyani saat Hakim MK tanya alasan Jokowi sering ke Jateng. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi MK Saldi Isra yang menanyakan 4 menteri Kabinet Indonesia Maju. 4 maju, mengapa Presiden Joko Widodo Jokowi lebih banyak menyalurkan bantuan sosial bansos ke wilayah Jawa Tengah, Jateng. Nah, ternyata bukan hanya sekedar mengunjungi Jawa Tengah pada saat itu, malah dia lebih banyak menyalurkan bansos ya ke Jawa Tengah pada saat itu, sehingga kubu 01 dan 03 ini menduga ada kegiatan kepentingan politik dari Presiden Jokowi ya untuk mendukung salah satu paslon tertentu, sehingga di dalam dalil mereka salah satu yang mereka mohonkan adalah tentang kunjungan dari Bapak Presiden ini ke Jawa Tengah. Keempat menteri tersebut adalah Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sosial Tri Risma Harini, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi. Nah, hal itu ditanyakan Saldi pada sidang perselisihan Pilpres 2024 di Jakarta Jumat 5 April 2024. Awalnya Saldi mengeluarkan peta kegiatan kunjungan Jokowi terkait penyaluran bansos. Dia mengatakan peta tersebut merupakan dokumen yang dilampirkan para pemohon dalam gugatan hasil Pilpres 2024 terkait dugaan keterlibatan Jokowi dalam kemenangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Dari peta terlihat intensitas kunjungan Jokowi ke Jawa Tengah lebih tinggi dibandingkan daerah lain. Menurut Saldi, hal tersebut perlu dijelaskan. Nah, salah satu meja milik kedua pelamar di dalamnya ada daftar perjalanan presiden, karena di sini dalilnya, kata Saldi. Nah, kemudian patut kita tanyakan, apa alasan memilih ke Jateng karena kunjungannya lebih banyak dibandingkan daerah lain? Ini terkait kunjungan yang menyangkut penyaluran bansos. Itu yang didalilkan pemohon tambahnya. Nah, menurut Saldi, penjelasan keempat menteri tersebut akan menjadi bahan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam mengambil keputusan menerima atau tidak menerima dalil para pemohon itu. Pemohon dalam sidang sengketa Pilpres atau pemilu presiden adalah Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD.
Nah, jika kami bisa membantu menjelaskannya akan memudahkan kami apakah dalil pemohon bisa dikabulkan atau tidak, ujarnya. Nah, selain itu Saldi juga menanyakan sumber dana bansos yang disalurkan Jokowi di sejumlah daerah khususnya Jawa Tengah. Soal peta ini, menurut Anda alokasi dana kunjungan presiden ini dari mana, dia bertanya. Lantas apa jawaban Menko PMK Muhadjir Effendi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani? Berikut detailnya. Nah, ini jawaban mereka teman-teman tentang kenapa Jokowi sering mengunjungi Jawa Tengah dibandingkan ke daerah yang lain, dan bahkan Pak Jokowi pada saat itu lebih banyak membagi bansos di Jawa Tengah daripada daerah yang lain. Nah, Muhadjir diminta tak memberikan pendapat. Menjawab pertanyaan Saldi Isra, Muhadjir Effendi mengaku menduga Jokowi sering berkunjung ke suatu daerah karena daerah itu lebih banyak diberi proyek strategis nasional. Nah, ini salah satu jawaban dari Muhadjir Effendi bahwa dia menduga, ya, hanya menduga, ini belum pasti, ya, bahwa Jokowi sering berkunjung ke Jawa Tengah itu, ya, tentang karena di situ lebih banyak proyek strategis nasional. Itu apakah benar atau tidak? Nah, silakan memberikan komentar Anda teman-teman. Nah, menurut saya kalau presiden sering berkunjung ke daerah itu kemungkinan besar akan banyak proyek di sana. Bahkan proyek strategis nasional yang akan diberikan ke daerah itu, kata Muhadjir. Nah, yang menjelaskan Presiden Jokowi bisa mengunjungi suatu daerah lebih dari 5 kali, pengecekan banyak hal mulai dari status bansos dan lain sebagainya. Muhadjir mengatakan hal itu dilakukan Jokowi untuk memastikan program yang dicanangkannya tersalurkan dengan baik. Nah, ini, ya, yang disampaikan oleh Muhadjir Effendi bahwa Jokowi sering berkunjung ke Jawa Tengah itu yaitu untuk memastikan program yang dicanangkan itu sudah tersalurkan dengan baik atau sudah berjalan dengan baik. Itu yang dikatakan para menteri ini, teman-teman. Nah, dia benar-benar mewanti-wanti agar tidak meninggalkan proyek-proyek yang mangkrak, kata Muhadjir. Nah, kemudian dari situ Muhadjir menyimpulkan kunjungan Presiden Jokowi beberapa titik sulit digeneralisasikan dan mempunyai pengaruh nasional, ya, karena sekali lagi bahwa saya menyampaikan sangat tidak mungkin 100 kunjungan saja bisa menyalurkan bansos secara simbolis lalu berdampak secara nasional. Menurut saya itu tidak masuk akal, tambah Muhadjir. Nah, kemudian pernyataan tersebut kemudian ditegur Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo sebab Muhadjir dianggap punya pendapat, ya. Tolong jangan berpendapat soal itu, kata Suhartoyo. Maaf, kata Muhadjir. Oke. Nah, di akhir ini, ya, artinya bahwa selaku Ketua Mahkamah Konstitusi menegur, ya, Menteri Muhadjir Effendi karena dia menyampaikan pendapatnya, ya, bukan dari apa yang dari Presiden lakukan. Sedangkan yang ditanyakan Saldi Isra adalah alasan Presiden kenapa sering berkunjung di Jawa Tengah. Nah, anggaran kanker Jokowi berasal dari dana operasional Presiden. Nah, ini anggarannya ini berasal dari operasional Presiden, berarti dari bansos juga yang diberikan Jokowi, bukan dari Kementerian Sosial atau dari Ibu Risma, tetapi itu diambil dari dana operasional Jokowi. Ya, di sini dikatakan, sementara terkait sumber dana bansos yang disalurkan Jokowi di sejumlah daerah, Sri Mulyani mengatakan anggaran kunjungan kerja dan kegiatan bansos yang disalurkan Presiden Jokowi berasal dari dana operasional Presiden. Nah, bantuan masyarakat dari Presiden bukan merupakan bagian dari bansos. Anggaran kunjungan Presiden dan anggaran bantuan masyarakat dari operasional Presiden berasal dari dana operasional Presiden yang bersumber dari APBN, kata Sri Mulyani. Nah, Sri Mulyani ini menjelaskan tentang dana yang dipakai oleh Bapak Presiden Jokowi ke kunjungan ke Jawa Tengah dan dari mana asalnya, yaitu dikatakan Sri Mulyani, Ibu
Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia bahwa itu berasal dari dana operasional dari Pak Jokowi. Nah, itu teman-teman tentang alasan yang disampaikan oleh para menteri ini kenapa Pak Jokowi lebih banyak berkunjung ke daerah Jawa Tengah pada saat itu dibandingkan ke daerah-daerah yang lain seperti yang disampaikan oleh Muhadjir Effendi tadi. Yang pertama adalah karena di situ banyak ya proyek-proyek strategis nasional yang diberikan di daerah itu, dan sehingga Pak Jokowi sering berkunjung supaya ya memantau atau memberikan satu kepastian supaya tidak mangkrak ya proyek-proyek tersebut. Dan kemudian yang disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani ini tentang dana yang dibutuhkan oleh Pak Jokowi di dalam kunjungan itu, di dalam pembagian bansos itu diambil dari dana operasional dari Presiden. Nah, terima kasih teman-teman, berikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.